Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Ya, hari ini pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan, kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu. Sedikit mengulas tentang pertemuan yang lalu, masih ingatkah kalian tentang sikap dan perilaku seorang wirausahaan? Untuk mengingatkan kembali, sikap dan perilaku seorang wirausahawan ada 5. Kita sudah membahasnya. Yang pertama yaitu perilaku wirausaha dan karakteristik wirausahawan. Hari ini kita akan membahas yang ketiga, yaitu tentang keberhasilan dan kegagalan usaha. Keberhasilan dan kegagalan usaha. Wirausaha merupakan kegiatan yang berkaitan dengan risiko. Apabila seorang wirausaha dapat menghitung dan menanggulangi risiko usaha, maka bisa dikatakan bahwa usaha tersebut berhasil. Namun, apabila seorang wirausaha gagal dalam menghitung dan menanggulangi risiko, maka usaha yang dijalankan dapat dianggap gagal. Ada beberapa faktor yang dapat memicu kegagalan dan keberhasilan usaha. Faktor-faktor tersebut menurut Zimmerer, faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya yaitu sebagai berikut. 1. Tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola usaha merupakan penyebab utama yang membuat perusahaan kurang stabil. 2. Kurangnya pengalaman, baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. 3. Kurang dapat mengendalikan keuangan. 4. Gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. 5. Lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan usaha sukar beroperasi karena kurang efisien. 6. Kurang pengawasan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisien dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak efisien dan tidak efektif. 7. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha yang akan mengakibatkan usaha yang akan dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal akan menjadi besar. Berikut ini faktor-faktor yang bisa menunjang keberhasilan dalam berwirausaha. 1. Adanya perencanaan yang matang. 2. Adanya visi, misi, dan dedikasi tinggi dari usaha yang dikelola. 3. Adanya komitmen tinggi untuk mencapai tujuan. 4. Adanya dana yang cukup untuk menjalankan usaha. 5. Adanya sumber daya manusia atau SDM yang handal dan teknologi tinggi. 6. Adanya manajemen usaha yang baik, tepat, dan realistis. 7. Adanya faktor internal dan eksternal berupa peningkatan barang dan jasa. 8. Adanya keterampilan dan pengalaman bidang usaha. 9. Adanya kecocokan minat terhadap usaha. 10. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap sebagai penunjang usaha. Kali ini kita masuk ke sikap dan perilaku seorang wirausahawan yang keempat, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Menurut Dun & Bradstreet Business Credit Service, mengemukakan 10 kompetensi yang harus dimiliki seorang wirausaha, yaitu sebagai berikut. 1. Knowing your business, yaitu mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Yang kedua, knowing the basic business management,
yaitu mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis, misalnya cara merancang usaha, mengorganisasi dan mengendalikan perusahaan, termasuk dapat memperhitungkan, memprediksi, mengadministrasikan, dan membukukan kegiatan-kegiatan usaha. 3. Having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang dilakukannya. 4. Having adequate capital, yaitu memiliki modal yang cukup. Modal tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga rohani. 5. Managing finance effectively, yaitu memiliki kemampuan mengelola keuangan secara efektif dan efisien, mencari sumber dana dan menggunakannya secara tepat, serta mengendalikannya secara akurat. 6. Managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin. Artinya, harus bisa mengatur, menghitung, dan menempati waktu sesuai dengan kebutuhannya. 7. Managing people, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaan. 8. Satisfying customer by providing high quality product, yaitu memberi kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, dan memuaskan. 9. Knowing how to compete, yaitu mengetahui strategi atau cara bersaing. 10. Coping with regulation and paperwork, yaitu membuat aturan atau pedoman yang jelas tersurat, tidak tersirat. Berikutnya, sikap dan perilaku seorang wirausahawan yang kelima, yaitu tentang presentasi sikap dan perilaku wirausaha dalam bentuk bisnis retail. Membuka bisnis retail tidaklah mudah. Perlu kiat-kiat khusus agar usaha retail yang dikembangkan bisa maju. Tentu saja, kiat-kiat tersebut berhubungan sikap dan perilaku wirausahawan yang wajib dikuasai. Apa sajakah kiat-kiat untuk membuka usaha retail? Berikut penjelasannya. Yang pertama, mulailah dari skala kecil. Untuk memulai sebuah usaha, sebaiknya dimulai dari skala kecil, apalagi jika kita memiliki banyak keterbatasan, baik keterbatasan modal, keterbatasan jaringan, dan berbagai keterbatasan lainnya. B. Kecermatan dalam memperhitungkan laba. Salah satu kiat sukses usaha retail adalah kecermatan dalam memperhitungkan laba yang ingin diraih. Mendapatkan laba kecil namun dengan omset besar akan lebih baik dibandingkan tergiur dengan mengambil laba besar namun menyebabkan lambatnya perputaran uang. Yang ketiga, hindari sikap ikut-ikutan. Hindari menjalankan bisnis retail hanya gara-gara tergiur kisah sukses seseorang. Sebagai orang yang akan menjalankan dan mengelola bisnis, seorang wirausahawan sejati justru harus memiliki hasrat atau passion dalam bisnis retail. Pilih juga jenis produk yang memang diminati untuk dijalankan. Yang keempat, berikan layanan yang memanjakan konsumen. Ketatnya persaingan bisnis retail saat ini mendorong masalah pelayanan sebagai patokan bagi konsumen dalam memilih toko yang dipilihnya. Loyalitas konsumen sangat diperlukan agar perputaran uang tetap terjaga, sehingga bisnis Anda akan terus tumbuh dengan baik. Setelah kalian memahami materi sikap dan perilaku seorang wirausahawan, sekarang kalian coba kerjakan latihan 1 berikut di buku tulis.